Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setio Nugroho, seorang HR generalis, dan sekarang saya akan membahas tentang 8 reason good employees leave, ya. Bahasa Indonesianya apa, Cak Tio? Ya, 8 alasan penting untuk seseorang itu resign, gitu ya. Yang pertama, lack of recognition, gitu ya. Jadi ketika pencapaian Anda, ketika impact Anda tidak dinotis dan diapresiasi, ya, maka value Anda tidak akan kelihatan. Jadi ya udah, go ahead aja gitu ya. Apapun pencapaian Anda tidak pernah dianggap ada, gitu ya. Terus kemudian poor management, ini bahasa Inggris nih. Jadi orang tidak keluar karena musabab companies-nya, ya. Jadi dia akan pergi ketika manajer, atasan, supervisor, leadernya tidak menginspirasi, tidak mendengarkan, atau bahkan tidak mensupport Anda. Ini sih udah crowded ya, udah cancer gitu. Jadi ingat, karyawan pergi bukan karena perusahaannya tidak bagus, tetapi ada cancer di dalamnya, yaitu tadi leadernya tidak menginspiring, tidak mensupport, dan juga tidak pernah mendengarkan. Jadi adanya lu salah aja gitu. Terus selanjutnya, no growth path, tidak ada path karir path, bolak-balik ya. Jadi ketika ada seorang talenta, apalagi yang multitasking, yang punya kemampuan lebih dari satu, itu tidak ada jenjang karirnya, maka yang ada adalah ya udah, cari yang jenjang karirnya lebih jelas, yang saya bisa sekian tahun, let's say 5 tahun saya bisa di posisi tertentu. Itu baiknya Anda ambil kalau ada di tempat lain yang seperti itu. Tapi ketika Anda di situ gitu-gitu aja, ya, begitu-begitu aja, segitu-segitu aja, ya, nggak berkembang gitu ya, itu silakan, bisa menjadikan alasan untuk employees leave company, gitu ya. Dan ini yang keempat nih, poinnya benar-benar unfair pay, ya, nggak usah diterjemahin lah ya itu. Ketika orang underrate atau underpaid, ya pasti dia akan gone, gitu aja. Itu udah, saya dulu punya pengalaman di Karawang, jadi saya menjadi HR juga, dan itu gaji karyawan saya baru masuk itu sudah sekitar 4,2 juta pada waktu itu, sekitar ya boleh dikatakan 10 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu lah. Terus ketika saya negor dia, mas, coba tolong gini dong. Baik bapak, maaf bapak, saya akan perbaiki. Itu gaji 4,2 baru fresh graduated. Tetapi ketika saya masuk Jawa Tengah, ada gaji 800 per bulan. Ketika saya tegur, mas, sebaiknya Anda jangan begini. Terus dia bilang, udahlah pak, pikirin aja gaji saya dulu. Madek, gitu ya. How come? Tapi ya, gimana lagi. Akhirnya saya yang resign, teman-teman ya. Saya nggak kuat. Nggak kuat dalam arti under pressure yang saya nggak tahu istilahnya apa ya, pokoknya gitu lah. Dan kemudian selanjutnya adalah micromanagement ya. Jadi ada leader don't trust ya. Leader tidak pernah percaya sama namanya anak buah. Jadi dia micromanaging itu akan jelas merepotkan. Ya. Pasti karyawan akan lari mencari tempat baru yang tidak micromanaging. Ibaratnya nih, nggak percayaan dikontrol, terus diaudit terus tiap hari, every single day diaudit. Karena ketidakpercayaan itu tadi, perfeksionis tuh apa ya? Musuhnya apa sih perfeksionis itu? Jadi dia nggak bagus aja gitu, nggak bagus. Yang penting semua
ideal gitu aja lah, jangan perfeksionis gitu ya. Dan ini yang sering membuat micromanaging ini, yang sering membuat employees tidak betah sama atasannya. Sekali lagi, employees pergi bukan karena company, tetapi karena manager, supervisor, leadernya yang tidak pernah percaya terhadap apa saja yang didelegasikan. Yang gak usah didelegasikan, kerjakan sendiri aja gitu ya. Terus kemudian burnout ini udah biasa, mungkin ya nggak pernah cuti, nggak pernah apa. Jadi ya kalau burnout itu lebih ke personal ya. Apalagi Gen Z sekarang lebih banyak burnoutnya sih. Terus ini penting juga. Jadi lack of purpose ya gitu ya. Dan di sini when daily work feels empty, people disengage. Meaning is as important as money. Kosong aja gitu, ulang tahun nggak pernah dirayain. Biasanya kalau HR kan nyimpen data karyawan ya, dia tahu siapa yang ulang tahun, terutama akar rumput yang paling bawah itu diberikan surprise. Saya di perusahaan sebelumnya ada tiap ulang tahun kita langsung tiba-tiba kejutkan, terus tiba-tiba kita bawakan tart gitu ya. Ya mudah-mudahan untuk buat dia menjadi something spesial karena dirayakan. Nah kalau ini empty, bener-bener empty, nggak ada, ya gitulah, kosong. Gimana jelasinnya ya? Sebetulnya ya lu kerja dibayar pulang, lu dikerja dibayar pulang, itu kosong teman-teman, kosong sekali itu ya. Yang terakhir adalah inclusion ya. Exclusion, sorry. Jadi undervalue, kata kuncinya undervalues dan invisibility. Jadi se-effort apapun Anda, se-deadline apapun Anda sudah oke semua, ternyata tidak dihargai, tidak di-appreciate, tidak di support, maka pasti karyawan akan dengan mudah mempunyai alasan untuk out, untuk resign. Karena gini, ya kadang nggak semua tentang uang ya. Ketika Anda bekerja di tempat pekerjaan yang sangat istilahnya kompak ya, guyup, kalau bahasa Jawanya tuh guyup, kekeluargaannya tinggi tapi sedikit sih, maka kita udah nggak bicara uang lagi, kita bicara kenyamanan, ketentraman, ke hati kita lebih oke gitu ya. Tapi ketika itu semua nggak ada, poin-poin itu semua nggak ada, ya udah lebih baik Anda cari tempat baru. Apalagi kalau ada politik kantor. Saya hampir 25 tahun menjadi HR, politik kantor itu soal jam terbang teman-teman. Jadi teman-teman bagaimana mensikapinya, dengan tebal kuping, kacamata kuda gitu aja sih. Jadi itu tadi adalah 8 alasan kenapa karyawan memilih untuk resign. Dan tidak ada satu reason pun tentang money, nggak ada. Semua tentang habit, semua tentang culture, budaya perusahaan, gitu ya teman-teman. Tentang leader yang bertanggung jawab, yang senantiasa mengontrol, mendengarkan, mensupport. Itu yang terpenting. Jadi Anda kalau sekarang Anda di posisi di leader, punya anak buah, be humble, be wise. Itu aja sih pesan saya. Hopefully bermanfaat, and saya Setiono Nugroho signing out, and bye-bye.